Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga dalam proses belajar mengajar pada pertemuan kali ini tidak ada kendala suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita masih pada klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem 5 kingdom. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang yang pertama Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi atau jamur. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu yang keempat, kelompok plantae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki klorofil untuk proses fotosintesis. Bersifat autotrof karena dapat menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Merupakan organisme eukariotik multiseluler dan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Kelompok ini dibagi ke dalam beberapa divisi, yakni tumbuhan lumut atau Bryophyta, tumbuhan paku atau Pteridophyta, serta tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan lagi atas dua jenis kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh yang meliputi lumut dan tumbuhan berpembuluh yang meliputi paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang termasuk kelompok tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut rhizoid, berspora, dan berklorofil. Tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Ciri lain dari tumbuhan paku adalah daun muda yang menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil dan ada pula yang tidak menghasilkan spora, disebut tropofil. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan gymnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau disebut juga angiosperma. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperma mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Yang ketiga, batang besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang dan serabut. Yang kelima, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah jeniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah atau karpel. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Tumbuhan angiosperma ada dua, yaitu tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau yang disebut dengan dikotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah berkeping satu, berakar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersebar, tulang daun sejajar atau melengkung,
Dan kelopak bunga pada umumnya berkelipatan 3. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri berkeping 2, berakar tunggang, batang berkambium, tulang daunnya menjari atau menyirip, berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, dan kelopak bunga berkelipatan 4 atau 5. Yang kelima, kingdom Animalia atau hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan yang ada di permukaan bumi ini sangat beragam baik bentuknya maupun ukurannya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil sampai hewan yang berukuran besar. Dunia hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau disebut dengan avertebrata dan hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh hewan porifera adalah Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Skipa. Kelompok yang kedua adalah Colenterata atau hewan berongga. Kelompok hewan ini mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air seperti payung. Ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon adalah contoh hewan Colenterata. Kelompok yang ketiga, 4 dan 5 adalah kelompok cacing atau vermes. Cacing merupakan hewan bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya ada 3 kelompok cacing, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, contohnya cacing hati dan cacing pita. Ada cacing giling atau Nemanhelminthes, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Kemudian ada cacing gelang atau Annelida, tubuhnya beruas-ruas seperti cincin, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Kelompok yang keenam adalah moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di air dan di darat. Contoh hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kelompok yang ketujuh adalah antropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan ini tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset atau mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Antropoda ada 4 kelas, yaitu insekta atau serangga, contohnya belalang, kumbang, dan lebah. Krustase atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Arachnoide atau laba-laba, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Dan Myriapoda atau lipan, contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang ke-8, Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakrar untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Terdapat 5 kelas Echinodermata, yaitu Asteroide, contohnya bintang laut, Echinoide, contohnya landak laut dan bulu babi, Ophironoide, contohnya bintang ular, Crinoide, contohnya lilia laut, dan Holoturoide, contohnya teripang. Hewan vertebrata merupakan hewan yang sudah memiliki tulang belakang.
terdapat 5 kelas kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas Pisces atau ikan, kelas amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, kelas reptilia atau hewan yang jalannya merangkak atau merayap, kelas Aves atau burung, dan kelas mamalia, hewan-hewan yang menyusui. Baik anak-anakku, sekian pelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.